kita perkenalan terlebih dahulu? Boleh banget dong. Baik, namaku Dinda Ayu Rahmadani dari Angkatan 2022 dari Departemen Sosial dan Komunikasi. Aku Maya Widya Risma dari Angkatan 2022 dari Departemen Sosial dan Komunikasi Hima IPA FMIPA UNESA. Baik, podcast kali ini kita mengambil topik adalah PPG. Nah, apa sih itu PPG, Kak? Wah, apa ya kira-kira? Apa kita panggil aja ya narasumber yang sudah ahli di bidangnya? Betul sekali, di sini kita sudah menyiapkan narasumber mahasiswa PPG kita yang telah menempuh PPG di tahun ini. Nah, di sini sudah ada narasumber kita adalah mahasiswa PPG tahun ini. Boleh nih Kak ditanya-tanya lebih lanjutnya? Oke, langsung saja ya. Untuk kali ini narasumber kita ada Kak Feni. Sebelum kita tanya lebih dalam lagi, kita bakal bacain dulu tentang Kak Feni. Untuk namanya yaitu Feni Imelinda Yusrin, atau kalian bisa mengikuti Instagramnya di @feni_imelinda. Betul Kak? Betul banget. Oke, untuk domisilinya dari domisili Sidoarjo, dan Kak Feni merupakan alumni mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPA angkatan 2018. Baik, nah itu adalah perkenalan singkat dari Kak Feni. Selebihnya kita akan bertanya-tanya dan mengulik apa sih itu PPG ke Kak Feni. Boleh. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Kak Feni? Baik sekali ya. Terima kasih sudah ajak Feni ke sini buat ngobrol-ngobrol, berkenalan sama kalian. Oke? Baik, terima kasih Kak Feni. Untuk kesibukannya sekarang lagi sedang apa Kak? Untuk sekarang kesibukannya mungkin karena kemarin juga baru lulus ya, baru yudisium juga. Bahkan aku belum wisuda BTW. Tapi ya alhamdulillahnya kesibukannya itu ngelesin, terus juga jualan. Itu sih kesibukannya sekarang gitu. Keren banget Keren banget sih, mahasiswa Makasih. alumni dari S1 Pendidikan IPA. Boleh tepuk tangannya lagi dong. Oke Kak Feni, kalau boleh tahu lulus dari Pendidikan IPA ini tahun berapa? Ya, jadi saya lulus tahun 2022. Aku angkatan 2018 dan lulusnya Februari 2022. Tapi wisudanya November ya 2022. Lumayan jauh ya rentangnya wisudanya. Mungkin ini pengaruh antrian juga ya. Iya, sama Covid juga kan dulu tuh. iya. Dulu wah banyak banget. Lalu melanjutkan PPG-nya gimana? Untuk PPG kemarin itu aku melanjutkan di Universitas Negeri Malang. Wah, Yeay. setelah saya baca-baca, Universitas Negeri Malang itu termasuk salah satu kampus terbaik untuk PPG. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya aku udah yakin untuk masuk UNESA lagi sih, tapi karena aku juga PPG-nya kemarin gelombang 1, di mana di situ aku nggak bisa milih ya kampusnya. Jadi ternyata yang buka jurusan IPA itu hanya di Universitas Negeri Malang sama Madiun, PGRI Madiun. Dan dulu tuh berdasarkan ini lokasi. Jadi karena rumahku Sidoarjo itu lebih dekat sama Malang kan daripada ke Madiun, jadi taruhnya di Malang gitu. Wah, keren sekali nih Kak Feni. Sebenarnya PPG itu apa sih Kak? Iya ya. Jadi kalian belum tahu PPG nih? Belum. Oke, nggak Boleh apa-apa. tolong dijelasin lebih lanjut. Jadi PPG itu singkatan dari Pendidikan Profesi Guru, di mana di situ itu ada 2 macam PPG. Yang pertama itu PPG prajabatan, seperti aku yang kemarin itu, sama PPG dalam jabatan. Nah, karena aku juga fresh graduate, aku belum ngajar di sekolahan yang lama gitu. Terus juga kemarin itu dibuka PPG Prajabatan gelombang 1 yang beasiswa. Jadi PPG Prajabatan pun itu juga dibagi 2, ada yang beasiswa, ada yang mandiri. Jadi pakai uang sendiri ya. Sebenarnya aku pas lulus itu emang udah ada rencana buat PPG karena ya S2 masih belum ada biaya ya.
cari-cari beasiswa ya. Alhamdulillahnya ada tuh pengumuman PPG, jadi prajabatan yang dapat beasiswa full dari Kemendikbud gitu. Wah, keren sekali. Keren Kak banget. Feni jadi salah satu mahasiswa PPG yang dapat beasiswa. Oke, kalau untuk proses pendaftarannya bagaimana Kak? Boleh dong dijelasin untuk kita biar ada gambaran ya Kak ya. Betul Barangkali sekali ya, bisa kita kita itu lanjut. mahasiswa yang habis lulus mau kemana itu? Iya. Ya, tidak itu. Ini kalian semester berapa sih? Masih semester 3 Iya. ya, mau mulai semester 4. Wah keren banget, semester 3 tuh semester yang nyantai gak nyantai, sibuk Iya. gak sibuk, masih seneng organisasi. Tapi ya, iya bener sih. Masih sibuk dengan laprak juga. Oh iya, Tahu, Kak. banyak banget, banyak banget. Etik-etiknya dengan Iya, laprak. tapi semangat sih. Jadi aku pun PPG itu baru tahu ketika aku semester kayaknya udah mau skripsian gitu deh, itu udah agak bingung ya. Dulu masih enjoy kalian ya, masih buat acara ke sana ke sini gitu. Terus pas skripsian itu aku baru sadar habis ini aku mau lanjut kemana, mau kerja atau lanjut S2 atau apa. Ternyata aku ada informasi dari guru pamong pas aku PPL aku dulu semester Semester 6 nggak sih Kak? Atau tujuh tujuh. aku 7 dulu semester 7 iya 7 ya, oh iya 7 Oh, iya. bawaku itu baru 6, baru KKN-nya dimaju-majuin gitulah. Nah aku dikabarin di situ kalau bisa ikut yang PPG aja prajabatan, tapi emang PPG prajabatan yang beasiswa tuh udah lama nggak dibukanya yang mandiri. Nah itu ya kan bayar KT ya. UKT-nya kalau nggak salah dulu itu satu semester itu aku nggak tahu ya itu beda antar universitas beda atau enggak, pokoknya sekitaran 7,5. Wah. Kalau udah semester berarti Lumayan berapa? sih, ya, Kak, ya. Kalau udah semester berapa berarti? Udah Berapa? Udah Ya, mungkin 14 ya. satu ya. Iya. Jadi dan itu belum kayak ujiannya nanti bayar lagi, terus kalau ada bela negara atau ada KMD itu juga pasti bayar lagi itu. Tapi itu aku udah kayak wah, tapi aku harus menabung nih nanti lulus, kalaupun masih belum dibuka PPG aku tetap mau lanjut PPG, aku nabung gitu. Dan alhamdulillahnya di Instagramnya PPG Kemendikbud, jadi buat kalian yang mau daftar itu cepet sekarang follow Instagramnya PPG Kemendikbud ya. Jangan lupa guys, jangan lupa follow apa Kak? Oh ya, Kak. PPG Kemendikbud kalau nggak salah ya, sumpah aku lupa banget. Nanti mungkin aku informasinya nanti mungkin dicatat nih, ting gitu. Ya itu ya, PPG Kemendikbud sama Kemendikbudnya Instagramnya itu aku ngikutin. Ada tuh dibuka gelombang 1 PPG prajabatan dan alhamdulillahnya itu beasiswa. Tapi ya gitu ya, karena itu udah lama nggak dibuka terus tiba-tiba dibuka pasti saingannya banyak ya. Gitu. Jadi tadi syarat-syaratnya ya? Iya. Syarat-syaratnya. Iya, proses pendaftarannya itu. Yang pertama follow Instagramnya itu tadi biar kalian bisa tahu cara-caranya itu udah di-spillin di situ, kayak kalian harus buat akun di SIM PKB dulu. Terus syarat-syaratnya itu yang jelas NIM kalian udah dinyatakan lulus sama PP Dikti ya kalau nggak salah. Jadi NIM kalian udah terbukti lulus gitu. Terus kalian juga nggak boleh terdaftar di dapodik manapun karena ini kan prajabatan ya, bukan dalam jabatan gitu kan. Jadi selain itu apa lagi ya? Oh ini umurnya nggak boleh lebih dari 32 tahun. Terus dulu tuh kalau nggak salah ada tulisan harus siap ditempatkan di mana aja setelah pengabdian, setelah lulus ada pengabdian 2 tahun tuh harus siap ditempatkan di mana aja. Dulu pas zamanku tuh masih ada peraturan kayak gitu yang gelombang 1, karena emang gelombang 1 PPG prajabatan ini babat alas banget ya. Iya. Jadi ya gitu, nggak ada patokan ini gimana, jadi kita beneran sebabat alas itu, tugas-tugasnya juga dikerjakan dari awal. Nah terus kalau udah terpenuhi nih syarat-syaratnya, kalian udah buat SIM itu ngisi daftar riwayat hidup, biodata gitu. Terus sama kalian buat IC-nya itu ada beberapa pertanyaan yang kayak misalnya motivasi kalian, kenapa kalian memilih menjadi guru, kayak gitu, harus berapa kata gitu. Gampang kok pertanyaannya, mungkin pertanyaan yang relate sama kita, apalagi kita kan di jurusan pendidikan gitu.
Terus kalau udah buat essay, kalau udah dinyatakan lulus itu ada tahap substantif. Jadi itu kayak tes tulis tapi CBT pakai komputer gitu ya. Mungkin kalau kalian yang baru kemarin dari SMA ada SBM gak sih? Iya. Kayak ada gitu. juga, Kak. Tapi ini yang diujikan yang dites itu numerasi, literasi sama bidang. Karena kemarin aku bidangnya ambil pendidikan IPA, berarti ya soal-soal IPA. Tapi tenang, gampang kok itu soal Itu lewat dasar. CBT Kak. CBT Dikerjakan secara online, tapi ya gitu ada kayak tempatnya sama waktunya di mana per sesi-sesi gitu. Jadi aku dulu dapet di UNESA juga, tapi yang beda itu di FBS aku dapet di situ. Terus kalau udah lolos, jadi sistemnya tuh sistem gugur ya. Kalau administrasi kamu nggak lolos, kamu nggak bisa lanjut ke substantif. Kalau substantif nggak lolos, kamu nggak bisa lanjut ke wawancara. Nah, nanti habis wawancara ya udah tinggal lapor diri aja. Lapor diri itu kamu bisa tetap lanjut PPG atau malah mengundurkan diri. Nah kayak gitu ada pilihannya. Itu ditempuh sama mahasiswa yang beasiswa dan non beasiswa Kak. Yang beasiswa aja kan. Oh, yang beasiswa Yang buka aja. tahunku kemarin kan aku PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Nah itu yang beasiswa aja, yang nggak beasiswa yang mandiri itu udah nggak buka lagi, nggak buka gitu. Sama kayak yang tadi aku bilang di awal, aku tuh mengharapkan aku keterima di UNESA, tapi ternyata aku keterimanya di UM. Nah karena emang itu tadi nggak bisa milih, dan UNESA juga di gelombangku tuh lagi nggak buka pendidikan IPA gitu. Nah kalau yang gelombang 2 itu dia bisa milih kampusnya. Jadi misal kan tadi ada 2 UM sama Madiun ya, berarti dia bisa milih salah satunya gitu. Terus yang gelombang 3 tahun kemarin nih 2023 UNESA buka dong. Ayo apa Iya, deh? katanya sih kuotanya banyak Kak, katanya salah satu dosen di sini. Iya, oh iya ya, diajar sama dosen-dosen ini. Iya. Iya betul. Kalau boleh tahu nih Kak, setelah diterima sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, apakah ada praktik lapangannya setelah melewati masa-masa itu? Iya, atau lebih fokus ke pembelajaran di kelas gitu. Oh iya, tentunya ada sih PPL ya kalau bilangnya itu. Kalau di sini kan PLP nggak sih? Iya. Ya PLP. Kalau di UM itu PPL. Bukan di UM aja sih, kayaknya di semuanya tuh PPL. Hampir, iya. Ada matkulnya PPL. Jadi untuk perkuliahannya aku mau jelasin dikit. Kalau di UM itu offline ya, dari jam 7 pagi sampai terkadang tuh sampai jam 7 malam tuh pernah loh. Wow. UM tuh sampai malam-malam loh. Ya, alhamdulillah. Bosan nggak Kak kira-kira? Bosen sih enggak ya, lebih ke capek ya. Karena banyak banget tugas-tugasnya tuh. Kalau bosan mungkin enggak, karena teman-temannya mungkin bisa asik gitu. Iya. Bisa, Oh iya. bisa ngobrol Iya, banyak. tapi alhamdulillahnya teman-temanku tuh tua-tua. Tua. Maksudnya sudah lebih senior daripada aku. Kalau satu kelas tuh mungkin angkatan 18 tuh cuma 3 kayak gitu. Karena emang mungkin lulusnya juga kan gitu. Lah terus PPL. Nah, PPL tadi itu kan PPG ini ada 2 semester. Nah, masing-masing semester tuh ada matkul PPL-nya gitu. Jadi kuliahnya offline, tapi pas PPL itu kalau di UM tuh sistem blok. Kalau di gelombangku tuh sistem blok. Jadi 2 minggu kuliah, 2 minggu PPL gitu. Nah, pas PPL itu tetap kuliah tapi online. Jadi ngerjain tugas di LMS namanya. Kalau di sini e-learning. Ya, apa ya? Namanya kalau di sini lupa. E-learning. Iya, itu. Kalau di PPG tuh udah ada sistemnya sendiri, jadi bukan dari UM ada kayak siakat gitu, ada pasti UM. Tapi kalau di PPG tuh yang buat itu dari Kemendikbud sendiri. Jadi di situ juga ada matkul-matkulnya, ada banyak banget sih matkul-matkulnya, tugas-tugasnya, topik-topiknya. Jadi per matkul itu misal ada 9 topik, 7 topik gitu. Satu topik itu terdiri dari fase merdeka, M mulai dari diri, eksplorasi konsep. Jadi mulai dari diri tuh kayak misalnya kalau di kita itu ditanyain apakah kamu mengetahui PBL itu apa, kayak apa ya, buat mancing gitu loh. Ya, terus kalau ME yaitu eksplorasi konsep, di situ ada materi-materinya kayak videonya, terus modulnya kayak gitu. ME R
Waduh, aku lupa ya. R itu apa ya? R merdeka. Duh, lupa sumpah. Lanjut dulu Apa ya. ya? Pokoknya MERDEK. Pokoknya K itu KA. A itu aksi nyata. Di terakhir itu pasti kita harus terjun langsung ya. Misalnya laporannya ketika kamu praktekin PBL itu tadi, PJBL itu tadi, terus kamu harus buat modul ajarnya kan merdeka ya, kurikulum merdeka. Terus di akhirnya itu kamu habis praktekin itu kamu buat laporannya. Nah itu setiap matkul, dan satu matkul kadang tuh ada 7 sampai 9 topik, dan itu banyak sekali ya. Iya. Jadi kakaknya bisa melewati proses perjuangannya gitu, Iya bisa sih. sampai di titik ini. Kemudian kalau syarat lulusnya itu bagaimana, Kak? Iya, apa ada persyaratan buat karya ilmiah atau Ada. gitu? Jadi syarat lulusnya itu sebenarnya mirip sih sama S1. Kalau S1 kan skripsi. Tapi kalau PPG itu juga ada matkul seminar juga ada. Itu hasil akhirnya itu ya kayak seminarin, kayak sempro, tapi bukan sempro sih, bukan proposal sih, tapi udah berupa. Misalnya aku kemarin buat modul ajar, modul ajarnya itu kayak pengembangan modul ajar, ada lah kayak judul-judul kayak gitu. Terus buat karya ilmiah juga, bawa jurnal yang nanti diupload juga di jurnalnya UM, atau mau jurnal-jurnal luar UM juga boleh. Tapi buat menentukan itu kan kewajiban untuk menunaikan nilai-nilai biar lulus dari UM-nya. Iya. Nah, kamu lulus dari UM belum tentu kamu lulus dari PPG-nya. Wah, Jadi yang nentuin kamu lulus PPG-nya atau enggak itu Kemendikbud sebenarnya. Oh gitu ya Kak, baru Iya. tahu. iya Jadi- baru tahu nih Kak Mai. Jadi itu tuh ada ujian akhirnya namanya UKKPPG. Jadi ujian Lulus. ya, aduh aku lupa ya singkatannya apa. Pokoknya UKK itu ada 2 macam, ada UKIN sama UP. UKIN itu uji kinerja, sama UP uji pengetahuan. Uji pengetahuan ini CBT lagi ngerjain kayak Ini dari Kemendikbud langsung. iya, Kemendikbud langsung gitu. Ngerjain kayak misalnya teori-teori yang kamu dapat, terus bedah kasus gitu. Kalau misalnya kamu punya murid kayak gini, nanti kamu maunya gimana, ngadepin dia gimana gitu, kayak gitu soalnya lebih ke situ. Tapi juga ada beberapa IPA misalnya, ketika kamu dihadapkan dengan misalnya praktikum pemisahan campuran, sementara di situ nggak ada alatnya, kamu harus gimana? Kamu tetap nggak praktikum, kamu teori aja, padahal itu butuh praktikum, atau kamu pakai alat-alat sederhana yang ada gitu kan? Pinter-pinternya kita kan. Nah itu, tapi tetap ini sih pilihan ganda sih, jadi insya Allah gampang. Terus yang UP ada UKIN itu uji kinerja, itu ada buat video pembelajaran full 2 JP, no cut, no edit ya. Jadi itu yang diupload ya itu berapa giga tuh, besar banget. Jadi butuh memori banyak ya. Iya, jadi di situ kita buat pembelajaran yang dimana ya sudah ada modul ajarnya. Terus anak-anaknya pakai anak-anak apa Kak? Itu pakai anak-anak yang kita PPL 2 pas semester 2 itu gitu. Sama yang terakhir wawancara sih. Wawancara apa yang kamu dapat dari PPG kayak gitu-gitu. Kalau wawancara sih aman. Tapi mungkin beberapa kira pasti lulus PPG. Salah. Jadi ada yang nggak lulus, teman aku BTW. Gitu Ya serius nggak lulus PPG, dan kayaknya hampir semua universitas itu ada. Tapi alhamdulillah di jurusanku IPA yang gelombang 1 lulus semua. Tapi ada yang beberapa anak yang nggak lulus. Nah, kemarin itu pas awal-awal itu kan emang masih agak rancu ya, kayak peraturannya tuh masih ada enggak. Terus kan emang gelombang 1 tuh masih babat alas itu tadi ya. Nah terus katanya itu kalau bisa nggak lulus itu ngulangin lagi tahun depannya buat ujiannya. Tapi ujiannya sekarang bayar kan. Kalau kemarin kan beasiswa, itu kuliahnya nggak usah kuliah, tapi tetap langsung ikut yang ujiannya aja, UKK PPG tadi kan gitu. Tapi itu bayar sendiri, dan alhamdulillahnya kemarin itu diubah lagi peraturannya. Jadi kan ada gelombang 2 nih, gelombang 2 kan belum ujian. Nah ternyata anak-anak yang di gelombang 1 nggak lulus itu dibarengkan di gelombang 2. Itu namanya retraker kalau nggak salah ya.
gitu. Jadi ya alhamdulillah lulus. Tapi ya gitu, mungkin mereka lulusnya nggak bareng sama kita gitu. Tapi lulus masih UN kemarin 100% lulus, kecuali kalau yang mengundurkan diri atau yang sakit atau apa yang benar-benar nggak bisa gitu ya. Dan ya itu sih, udah sih itu aja Susah sih. banget ya Kak ternyata. Ya, jadi harus niat dong Kak, kalau udah sudah menentukan lanjut di studi selanjutnya Ya, harus diniati, betul sekali. Betul banget. harus diselesaikan sampai akhir. Kalau menurut Kak Feni nih, apa sih kiat-kiat biar lulus dari PPG? Lulus untuk biar masuk PPG-nya atau lulus ketika aku udah di PPG? Lulus untuk biar masuk di PPG-nya, apalagi yang buat Oh, mahasiswa buat yang ya. beasiswa. Nah, itu bagaimana, Oh, Kak? boleh. Kayak tips and trick gitu kan. Betul Iya. sekali. Yang pertama, kalian jangan sampai ketinggalan info sih. Itu Itu penting banget, ya, penting banget karena emang kalau dulu aku tuh misal sekarang pengumuman administrasi 1 bulan lagi baru ujian tulis, 1 bulan lagi baru pengumuman kelulusan ujian tulis, kayak lama banget gitu. Nah, ketika gelombang 2 terus tahun yang kemarin itu cepet banget, bahkan tahun kemarin tuh 3 yang dibuka 3 kali loh, 3 kali gelombang dalam 1 tahun. salam 1 tahun. Jadi kayak emang gak disangka-sangka banget karena emang Indonesia lagi membutuhkan banyak guru ya. Jadi berbanggalah kalian yang menjadi guru di sini karena alhamdulillah guru adalah profesi yang mulia dan Ya, betul banget. ini tadi ada peluang-peluang itu gitu. Tapi yang kemarin yang gelombang 3 kemarin baru masuk kuliah bulan ini. Jadi kayaknya namanya diganti gelombang 1 2024 gitu deh. Nah, terus selain informasi itu, kalian ikuti konten kreator yang emang udah dari awal bahas PPG. Banyak banget dari Iya, berbagai apalagi univ. sekarang kan di TikTok selalu itu ya, selalu update gitu tentang permasalahan apa aja bisa dilihat di TikTok. Iya, terus kayak isi-isinya itu udah banyak banget, kayak misalnya ditanya apa motivasi kamu jadi guru gitu, udah banyak banget sih. Jawabannya, Udah ya. banyak. Tapi ingat jawabannya harus tetap dari kalian sendiri, jangan nyontek itu ya. Iya, siap. Karena itu nanti di wawancara ketika masuk PPG, bukan yang kelulusan ya, ketika masuk PPG itu pasti ditanyain lagi. Jadi kayak nguji gitu loh, itu beneran isi tulis sendiri atau kita mengambil dari tiktokeran atau apa gitu. Jadi beneran harus pengalaman pribadi sih itu. Terus apalagi ya, itu tadi saya harus niat karena sebelum masuk itu disuruh ini ada lapor diri itu kesehatan jasmani dan rohani. Jadi mentalnya ya juga harus dikuatin karena emang mental orang kan berbeda-beda tuh. Iya, Dan ketika aku kuliah kemarin juga banyak banget tekanan di situ, banyak banget tekanan dan ada yang sampai meninggal. Wah serius sumpah innalillahi. Karena ya mungkin dia emang udah sakit, terus juga tugasnya juga sampai malam-malam, kesehatannya nggak dijaga, makannya juga nggak baik. Terus jadi ada beberapa broadcastan itu, tapi alhamdulillah UM aman, mungkin cuma semaput pingsan karena emang dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu. Nah, terus ada banyak broadcastan yang kayak mahasiswa PPG ini meninggal di depan laptop kayak gitu. Serem banget. Coba bayangin temen kamu meskipun beda univ tapi ada yang meninggal, kayak ya Allah, kayak tahu gak sih? Teman senasib ya Kak? Iya. Jadi emang itu tadi sih, harus kalau emang kamu niat PPG ya udah kamu harus mempersiapkan tugas-tugasnya itu, kesehatannya, rohani juga, betul banget. Jadi yang pertama tadi harus ini ya Kak, harus selalu update, Terus terus mengikuti kreator-kreator yang membahas tentang PPG. Terus yang ketiga ini kita harus menyiapkan dari segi mental fisik, iya, terus ya dari segalanya juga fisik, itu. iya, apalagi di biaya juga sih. Iya, iya, Kalau kita betul sekali. ikut yang mandiri gitu. Iya. Baik Kak Feni. Lalu tadi kan udah kiat-kiat atau tips and trick biar masuk ke dalam PPG. Nah sekarang tips and trick biar bisa lulus tepat Iya. waktu. Itu bagaimana Kak?
Yang pertama banyak latihan soal ya kayak tadi studi kasus yang bahas kayak misalnya studi kasus ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin teori-teori kita nggak pernah tahu saat ujian UP uji pengetahuan itu tadi yang keluar apa aja, karena emang kemarin itu berdasarkan yang nggak lulus itu kebanyakan nggak lulusnya tuh di uji pengetahuannya. Kalau uji kinerja yang buat video pembelajaran terus wawancara itu masih alhamdulillah lulus lah semuanya. Yang nggak lulus yang nggak bisa karena yang wawancara yang nilai video itu kan dari dosen atau pokoknya dari orang lah. Sementara kalau CBT kan itu kan dari sistem. Jadi kita harus banyak-banyak latihan soal. Terus kemarin alhamdulillahnya di PPG Prajabatan itu ada kayak latihan-latihan soal-soal gitu buat kelulusannya. Terus itu sih banyak ikut, ada juga yang ngadain les-les gitu juga, banyakin ikut kayak gitu sih. Wah, susah juga ya Kak ternyata. Kalau Penuh perjuangan. Iya, betul banget. Berapa nih Kak ratingnya? Dari 1 sampai 10. Rating Kesusahan PPG. Kalau susah menurut teori, PPG itu gak susah sama sekali sih. Susahan S1 sih. S1 kan kita masih belajar hukum Newton, beda-beda gitu. Kalau PPG itu lebih ke ya pembelajaran berdiferensiasi. Kalau misal ada anak yang berkebutuhan khusus itu kita harus kayak apa? Kayak lebih ke bisa kita nalar lah ya gitu. Kayak bukan ilmu yang pasti banget. Kalau misal aku jawab A salah gitu, enggak kan, dari pinter-pinternya kita. Kalau dalam itu sih mungkin nggak susah ya, mungkin kesusahannya 3 kali ya. Tapi kalau misal tugas terus ngolah waktu, apalagi kemarin kan aku habis skripsian baru lulus, terus juga alhamdulillah aku sempat kerja 3 bulan terus resign gara-gara aku PPG. Kayak itu tuh agak sulit ini ngolah waktunya, bagi tugas-tugasnya kayak gitu. Itu mungkin Waduh, tinggi nih. 6 sih, 6. Mungkin yang lebih susahnya itu bukan ketika lulus PPG sih, maksudnya ketika aku udah lulus PPG dan aku mau lanjut kemana. Itu kan tes lagi ya, bukan berarti aku lulus PPG aku langsung bekerja, aku langsung itu enggak, jadi harus tes lagi. Itu sih yang menurut aku lebih menyenangkan ya. lebih menyenangkan daripada lulus PPG atau enggaknya, tuh lebih berdebar-debar gitu. Sih keren banget sih Kak Feni ini udah sampai tahap yang sekarang. Semoga kita nanti bisa menyusul. Amin. Oke, baik. Terus untuk tugas akhir nih Kak, kita kan bakal dapat sertifikat resmi ya. Berarti itu nggak langsung lulus, itu nggak langsung mengajar gitu. Kalau di gelombang 1 sama gelombang 2 ini itu kalau peraturan awal di tanda tangan kontrak pertama kali itu kita lulus PPG ada 2 tahun buat mengabdi. Mengabdinya itu pun di tempat yang kita nggak tahu ya, nanti di tempatnya sendiri sama Kemendikbud. Tapi kemarin berubah lagi peraturannya, jadi kemarin kan buka P3K kan, P3K guru. Kita lulusan PPG bisa gelombang 1, gelombang 2 bisa daftar di P3K itu. Bisa langsung ya Kak, kan soalnya kalau P3K itu kan katanya ada yang harus mengabdi berapa tahun mengajar. Kalau anak PPG bisa langsung daftar. Bisa, alhamdulillah bisa. Di peraturan terbaru kemarin ya. Dan Kak Feni juga nggak bisa kayak matok. Oh mungkin tahun ini juga yang lulusan yang tahun 2023 bisa langsung daftar P3K. Belum tentu kayak gitu. Jadi ya terserah Kemendikbud juga, nanti tetap bisa langsung P3K atau mungkin dia mengabdi dulu atau apa, belum tahu juga gitu. Jadi bukan sesuatu yang hak paten langsung bisa daftar gitu. Peraturan Kemendikbud juga mesti Terus berubah-ubah ya. ya. Pencarian terbaik ya. Ya. Baik. Kalau menurut Kak Feni, apa pesan dan kesannya buat kita mahasiswa yang belum lulus dan yang mau menempuh untuk jalur PPG?
kesan dan pesannya yang pertama, selesaikan S1 kalian dulu. Itu pasti sih kan. Itu pasti ya. Itu yang Kalau belum bisa menyelesaikan kan nggak bisa PPG. Iya, nggak bisa. Jadi itu dulu sih. Jadi ya udah fokus S1 aja, jangan mikirin wah nanti aku habis S1 aku apa ngapain ya. Ya udah itu nanti dipikir nanti kalau udah itu. Takutnya kalian udah mikir dari awal, dari masih semester 3 kan udah mikir PPG, udah punya isi. nanti berantakan malah. Fokus skripsi dulu, fokus enjoy lah dulu ya satu, nikmatilah dulu. Baik. Lanjutnya Kak. Terus selain itu mungkin buat yang udah lulus, tips and triknya niatkan kalau kalian itu jadi guru bener-bener nggak minta imbalan. Maksudnya nggak minta misal wah aku nanti jadi guru terus aku keterima PPG, terus nanti habis PPG aku langsung kerja, terus nanti kerja aku dapat gaji, jangan kayak gitu. Kayak misalnya aku kemarin, aku sebenarnya nggak tahu lulusan PPG di gelombang 1 tuh mengarahnya kemana. Jadi ketika temanku, sebenarnya yang tahu aku PPG itu juga beberapa orang aja sih. Aku gak bisa langsung nge-flow aku PPG itu, karena pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan nanti kalau udah lulus gelombang 1 ngapain gitu. Kadang aku tuh pengen jawab sebenarnya, tapi emang peraturannya tuh belum sejelas itu, jadi kayak iya masih belum tahu gitu kan. Itu yang membuat kalau emang kamu udah nggak niatmu ikut PPG biar langsung kerja, biar langsung enaknya aja, jangan kayak gitu, hilangkan niat itu gitu ya. Kalau emang kamu niat PPG maupun nanti kamu lulus PPG kamu ditempatkan di sekolahan luar pulau atau sekolahan yang nggak tahu nanti kamu arahnya kemana, atau mungkin habis PPG itu kamu disuruh jadi kerja sendiri, ya udah nggak apa-apa, setidaknya kamu lulus PPG dapat sertifikat sertifikat gitu. Dan yakinlah kalau sertifikat itu pasti berguna untuk kamu ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi hilangkan niat-niat pengen instan kaya tuh Ya niatin cari ilmu guys ya. Jangan niat jadi kaya. Kalau niat jadi kaya mungkin gak di sini guys ya. Jadi seorang Iya nih Kak. Setelah aku baca di media sosial kan banyak di Gen Z yang masih bingung. Mending setelah lulusan S1 terutama pendidikan itu memilih masuk S2 atau PPG dulu. Iya, Nah, itu kan iya, Kak, iya. gimana nih? wah iya ya Kak, kalau aku dulu juga ada di posisi itu, jadi aku bingung aku lulus ini PPG atau S2. Jadi karena ya itu tadi aku ada biaya dan alhamdulillah PPG buka, aku akhirnya ikut PPG. Kalaupun PPG nggak buka, aku tetap kerja. Jadi kemarin kan PPG masih belum buka tuh, sementara aku udah lulus, daripada lontang-lantung, alhamdulillah aku daftar sana sini, aku kerja dulu. Pas kerja itu baru ada informasi kalau ada PPG gitu. Emang niatku kayak gitu. Tapi kalau emang kalian dari awal udah dipersiapkan orang tua atau dari kalian sendiri mantep untuk lulus S1 langsung S2, gasin aja, serius. Jangan jangan menunda-nunda, karena aku pun ngerasain sendiri ketika kalian udah bekerja, kalian udah dapat uang sendiri tuh buat lanjut ke tahap pendidikan Selanjutnya. kayak masih ada kebimbangan gitu. Tapi kalian juga kalau misalnya lanjut S2 terus tiba-tiba ketika kalian lanjut S2 muncul kalau ada pembukaan PPG, kalian mau PPG dulu nih, nggak apa-apa kalian PPG. Ada beberapa temenku yang dia ambil cuti S2-nya, PPG dulu. PPG kan cuma 1 tahun, nggak nyampe lah, cuma 2 semester kan. Ketika PPG udah lulus dia lanjut S2 lagi dan dua-duanya lulus, jadi gelarnya SPD, GR, MPD gitu. Jadi ya kalau emang PPG lagi gak buka ya udah jangan kalian males-malesan, PPG buka aja lah gitu. Kalau emang kalian udah adanya kerja dulu, kerja aja. Kalau misal kalian S2 dulu, S2 dulu aja gitu. Berarti pinter-pinter baca situasi ya. Betul banget, betul banget. Oke, Kak. Wah, udah nggak kerasa Iya, banget. kita udah ngobrol banyak banget ya. Iya, seneng banget. Oke, terima kasih buat Kak Fani yang sudah Ya, menyempatkan sama-sama. waktunya buat datang ke sini ya Kak, dari Sidoarjo ke sini. Iya, itu Dari udah pagi.
lancar terus ya kak. Iya, kalian juga lancar terus, semangat ya. Terima kasih ya Kak atas waktunya yang telah Sama-sama. diberikan ke kita untuk sharing-sharing tentang ini. Nah, kesimpulannya nih ya para teman-teman di sini, niatkan hati kalian untuk bersekolah. Jadi jangan niat untuk menjadi kaya. Karena yang telah saya baca itu pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ya betul. Jadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Betul banget. Oke, terima kasih untuk penonton yang setia menonton sampai akhir. Semoga kalian semua mendapatkan informasi dan ilmu yang bermanfaat dari kita Semua. Oke. Boleh nih kita jargon dulu Kak, jadwalnya Oripa. Kita Gimana bisa- nih? Gimana nih? Oke, Coba ajarin dulu contohin dong, dulu. Kak Oya. Contohin dulu. Ini ya, kalau aku bilang welcome to Aripa, jawabnya gimana tadi kak? Jawabnya begini nih. Obrolan ada IPA. Oke. Itu ya Kak ya. Oke, obrolan ada Oke. IPA. Aku pilih ya Kak. Boleh. Welcome to Oripa. Obrolan